Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Fauziah dari kelas 64 3B25. NIM saya 64245135. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tutorial cara perhitungan forecasting penjualan Toyota Fortuner di tahun 2026 dengan menggunakan 4 metode, yaitu yang pertama metode time series moment, yang kedua metode least square, yang ketiga metode semi average, yang keempat yaitu metode regresi sederhana linear. Berikut untuk cara perhitungannya. Oke, pertama-tama kita harus mencari data hasil penjualan Toyota Fortuner selama 10 tahun terakhir. Yang pertama, karena kita ingin mencari tahun 2026, maka kita mulai dari tahun 2016. Nah, sumbernya ini, di setiap tahun ini sumbernya akan kita tulis dapatnya dari sini. Nanti ditulis di sini. Oke, yang pertama yaitu time series moment. Nah, time series moment. Untuk penjualannya ini eh, dari hasil yang kita research itu di copy paste aja ke sini, di copy paste. Ini boleh sales, boleh penjualan ya. Nah, yang pertama kita akan mencari si X-nya atau tahunnya. Tahunnya ini dari 2016 ini kita akan mulai dari angka 0. Dari 0 dan ke bawah sampai 2025 itu berarti 0 dari 2016 sampai 2025. Nah, yang mau kita carikan 2026 ya. Berarti tahun 2026 ini tahun ke-10. Oke, sekarang kita akan mencari X dan Y-nya. Rumus X dan Y yaitu tahun dikali dengan sales. Maka ini. Tahun dikali dengan sales, maka hasilnya ini. Dan di copy paste aja sampai ke bawah. Sekarang kita akan mencari X kuadrat. X kuadrat itu berarti tahun dikali dengan tahun. Nah, hasilnya segini. Di copy paste aja sama semuanya rumusnya. Dapatnya segini. Sekarang kita akan mencari jumlahnya atau sigmanya. Rumusnya itu sama dengan sum, terus langsung di distract aja dari gini ya. Coba ulang. Dengan sum dari 2016 sampai 2025. Nah, ini langsung di copy paste aja semuanya. Oke, udah dapat. Sekarang kita akan mencari si I-nya ini atau penjualannya ini di tahun 2026. Nah, rumusnya itu seperti berikut. Nah, yang pertama-tama itu kita mencari si nilai B-nya ini. Rumusnya itu jumlah Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali jumlah X. Jumlah X Y sama dengan A dikali jumlah X ditambah B dikali jumlah X kuadrat. Oke, pertama-tama kita masukin dulu persamaan satunya. Jumlah Y berarti ini dikasih dulu saja. So, jumlah Y sama dengan 10 N-nya berapa? Tahunnya. Tahunnya berarti tahun ke-10. A-nya belum ketahuan kan? Maka kita tulis 10A ditambah B dikali jumlah X. Berarti B-nya berapa? Jumlah B-nya, jumlah X-nya itu 45. B-nya belum ketahuan. Oke, berarti jadinya sama dengan 10A ditambah 45B. Sekarang kita cari persamaan keduanya. Nah, persamaan keduanya sama kita masukin juga rumusnya sama dengan jumlah XY. Berarti XY sama dengan 45A. 45-nya itu dapat dari si jumlah X-nya ini. Ditambah 285B. Nah, 285B-nya ini dapatnya dari jumlah si X kuadratnya ini. Oke, kita akan mencari
ini kan angkanya belum sama semua ya antara A dan B. Maka kita akan cari angkanya dijadiin sama dulu. Itu dengan cara masing-masing yang persamaan 1 dikali 9 persamaan 2 dikali 2. Oke, langsung kita masukin aja. 19701 dikali 9 hasil segini. Sama dengan dimasukin, dikalikan aja semuanya. Ya udah dapat. Nah, terus sekarang kita hitung nih, kurangkan. Ini kan 9A, ini kan ada angka yang sama ya. 90A, 90A di persamaan 1 dan 2. Berarti kita coret sama dengan 0. Ini dikurangin aja yang jumlah Y dikurang sama jumlah XY. Maka hasil segini sama dengan tetap. Terus kita A kurangi yang 405B dikurang 570B. Ada minus 165B. Oke, sekarang kita akan mencari si B-nya. B sama dengan kita taruh yang ininya, pindah ruas jadi di sini, terus dibagi dengan minus 165. Maka B sama dengan B yang kita dapat sama dengan minus 1293,17. Oke, B-nya kita sudah dapat. Sekarang kita akan mencari si nilai A-nya. Oke, tadi Nah, kita akan mencari si nilai A-nya ini. Kita akan masukin rumusnya. Kita cari yang angkanya lebih mudah ya. Jadi jadi kita pakai persamaan pertama. 19701 sama dengan 10A ditambah 45B. Oke, sekarang kita masukin semuanya rumusnya. 10A, A-nya belum ketahuan kan, maka kita akan tulis tetap 10A ditambah 45B. B-nya udah ketahuan sebelumnya, yaitu minus 12 minus 129 minus 1293,17. Oke, kita akan cari dengan 10A ditambah 45B dikali dengan minus 1293,17. Maka hasilnya 10A ditambah minus 589192,65. Sekarang kita akan mencari si 10A-nya dulu. Oke, maka pindah ruas. 9 9 197,081 minus plus ditambah plus ketemu minus itu hasilnya plus, maka 197,081 ditambah 589192,85, maka hasilnya itu 255.273,82. Sekarang kita akan mencari si nilai A-nya ini. A sama dengan 255.273,65 dibagi dengan 10. Maka hasilnya itu adalah A-nya 255.27,4. Sekarang kita akan mencari si nilai Y-nya. Rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Kita akan masukin rumusnya. A ditambah B dikali X. 255.27,4 ditambah minus 1293,17 dikali 10. Maka hasilnya adalah 255.27,4 ditambah minus 1293,17. Hasilnya adalah minus ketemu plus itu minus. Maka hasil penjualannya itu adalah 12.596. Maka Y di tahun 2026 itu adalah 12,596.
12,596. Maka kita akan masukin sini sama dengan ini. Kita akan mencari X-Y-nya. X-Y-nya tadi sama dengan tahun dikali dengan jumlah sales. X kuadratnya sama dengan tahun dikali tahun. Oke. Nah, ini kita sekarang akan membuat yang namanya diagram batangnya. Jadi kita copy paste aja. Nah, terus di tahun 2026 ini kita ini. Cara membuat diagram batangnya di blok semua kolom yang ada di sini, terus klik insert, lalu ke rekomendasi charge, kita pilih yang ini aja. Oke, kita taruh sini. Nah, terus di yang ini kita kasih warna ini deh. Terus ininya kita ganti jadi warna casting, casting, penjualan 2026. Oke, untuk time series moment kita sudah selesai. Sekarang kita ke timeless square. Nah, untuk di timeless square ini caranya tetap sama. Salah dari tahun 2016 sampai 2025 ini di copy paste aja. Nah, bedanya itu tahunnya itu dimulai dari -9 sampai -9. Ini tuh jadi setiap tahunnya itu diloncat 2. Jadi kita mulai dari tengah-tengah itu 2020. Jadi kita mulai dari -1, -1 ditambah 2 jadi -3 dan seterusnya. Dan ke bawahnya itu kita plus, bukan minus. Nah, untuk XY-nya masih sama caranya, yaitu tahun dikali dengan sales, dan X kuadratnya tetap juga masih sama. Nah, sekarang kan kita yang mau kita cari itu tet- eh, ini ya, apa? Tetap tahun penjualan di tahun 2026. Nah, rumusnya tetap sama, ya sama dengan A ditambah B X kuadrat. A ditambah B X. Nah, kita akan mencari si nilai A-nya ini. Jadi kita akan masukin rumusnya. A sama dengan jumlah Y dibagi dengan N. Maka kita akan masukin. Nah, N-nya ini itu 10 ya. Karena di sini karena ini genap, jadi ini itu 10. Tetap sama tadi kayak 10 gitu tahunnya. Nah, sekarang kita jumlahin aja. Maka hasilnya dapat segini. Untuk A-nya. Sekarang untuk B-nya. Rumusnya itu B sama dengan jumlah XY dibagi dengan jumlah X kuadrat. Udah kita masukin rumusnya. Kita masukin angkanya, maka B-nya yang kita dapat itu segini. -6, sekarang kita akan mencari si Y-nya. Y sama dengan, oh ini ini ada kesalahan. A ditambah B kuadrat. Nah, kita masukin aja. A-nya berapa? A-nya sudah ketahuan berapa. B-nya juga kan kita sudah tahu berapa. Nah, X-nya ini 11 ya. Karena kan dia loncat 1. Loncat 2.
Nah, ini dimasukin aja rumusnya, kita jumlahin. Maka Y yang kita dapat terus ini. Jadi di sini Y yang kita dapat ini tetap sama caranya, sama. Nah, ini tetap kita copy paste juga bawah. Untuk diagram batangnya tetap sama ya. Insert terus ini. Yang kita ganti jadi casting. Casting penjualan kelihatan benar. Kita akan update table. Udah. Jadi untuk timeless square ini sudah selesai. Jadi antara metode time series moment dan timeless square ini hasil penjualan di tahun 2026 ini harus sama ya. Dan tidak boleh berbeda. Kalau berbeda itu berarti ada yang salah di perhitungan kita atau ada salah rumus. Sekarang yang ketiga kita akan menggunakan metode semi average. Semi average ini kita masukin dari tahun 2016 sampai 2020. Penjualannya kita masukin juga. Nah, terus ke bawahnya ini 2021 sampai 2025 sampai 2026 kita masukin juga penjualannya. Nah, ini kan eh di di tahun pertama ini di A-nya ini ya. A ini A, jadi ini B. Nah, di A-nya ini ada 5 ya. Nah, berarti kita ambil di tengah-tengah ini. Kita masukin aja rumusnya. Sum, mana kan? Oke, udah dapat. Sekarang kita semi average-nya itu jumlah si sem penjualan ini dibagi dengan 5. 5-nya itu dapat dari mana sih? 5-nya itu dari jumlah si tahunnya ini. Jumlah tahunnya ini ada 5. Maka dapatnya itu 21537 untuk si semi average-nya A. Nah, sekarang yang B. Yang B-nya itu kita dapat segini. Jadi ini juga sama ya caranya dibagi 5 juga. Karena ini kan dari 2021 sampai 2025. Karena 2026 ini belum kehitung ya kan karena masih kosong, masih menjadi tanda tanya. Nah, tahunnya ini kita mulai dari yang tengah-tengah ini mulai dari 0 ya. 0 ke atas itu berarti minus, kalau ke bawah itu plus. Oke. Ini ini jadi kalau ke bawah semua jadi plus semua. Jadi 2021 sampai 2025 itu plus. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Tadi kan A-nya udah ketahuan ya. A dan B-nya itu udah ketahuan. Eh, A, A, A-nya itu udah ketahuan berapa tadi? Ini kan 21537. Nah, B-nya ini rumusnya itu adalah semi average-nya si A, si B ini dikurangi sama semi average-nya si A. Nah, dibagi dengan 5. 5 itu tahunnya ada 5. Jadi dibagi 5, seberangan, kurangi dulu hasilnya segini. Dibagi 5, maka B yang kita dapat itu minus 7 dan 1. Nah, sekarang kita akan mencari si Y-nya. Rumus Y-nya masih sama. A ditambah B X, B, A ditambah B dikali X, maksudnya gitu. Nah,
Kita masukin A-nya yang udah kita dapat dan si B-nya ini. Nah, ini X-nya ini berarti kan kita ke berapa ya? 2026 berarti. Ini X-nya ini 8. Maka kita cari aja 2153 ditambah minus 731 dikali 8 hasil segini. Lalu kita seperti biasa minus plus ketemu minus itu minus dan hasilnya itu Y-nya adalah 15,689. Nah, ini kita copy paste aja semuanya. Ini penjualan di tahun 2026 ya. Nah, ini berarti kan kita udah dapet nih dengan metode sum average ini Y-nya ini yang kita dapat adalah 15,698. 6 15,689 maksudnya. Nah, ini juga kita buat yang namanya ini diagram batangnya. Kita buat sama seperti tadi. Add to table. Terus ini kita warnain. Dan ininya sama. Forecasting penjualan Toyota 2026. Nah, untuk sum average kita udah dapat. Oke, sekarang kita akan ke metode regresi sederhana linear. Nah, ini metode regresi sederhana linear masih sama kayak sebelumnya, yaitu jumlah tahunnya ya kita mulai dari angka 0 ya. Terus X ke Y-nya berarti tahun dikali penjualan. X kuadratnya itu berarti tahun dikali tahun. Nah, jumlahnya kita pakai rumus sum. Semuanya sama sum. Nah, ini 2026 ini tahun ke-10. Kita akan mencari si uh, ber, table 1 dulu. Kita akan masukkan rumusnya. A sama dengan jumlah Y dikali dengan jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikali dengan jumlah XY dibagi N dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X pangkat 2. Kita masukkan ya rumusnya. Disesuaikan sama tabelnya itu. Lalu kita dapat hasilnya semua ini. Dan 2106,0075 ini dibagi 825 ini hasilnya segini. Dapat A-nya sudah kita ketahui. Sekarang kita akan mencari si B-nya. Nah, rumus B ini udah rumus B ini ya. B sama dengan N dikali jumlah X, Y dikurang jumlah X dikali Y dibagi N dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X pangkat 2. B sama dengan, tulis, ini B sama dengan, masukin rumusnya ya. Masukin angkanya sesuai dengan rumus yang pada tadi kita ini. Lalu kita cari hasilnya itu
dapat segini. Minus 106,6865 dibagi 825 itu kita dapat, maka B-nya yang kita dapat itu minus 12,9317. Oke. Sekarang kita akan mencari si Y-nya ini. Y-nya kan sebelumnya kita udah pakai rumus ya. Y-nya itu A ditambah B dikali X. A-nya sudah kita ketahui, yaitu 25527,36 ditambah minus 1293,17 dikali 10. Nah, kita masukin. Ya, kita hitung, maka dapatnya itu Y-nya itu 12,596. Kan ini, kita masukin di sini. 12,596. Sakit banget, sumpah. Sumpah, sumpah, sumpah. Tapi ini, ada keren anjir. Aksinya tetap sama. Oke, kita dapat ya untuk persamaan pertama ini. Nah, sekarang kita ke tabel yang kedua. Dan yang kedua rumusnya tetap sama ya. Kita masukin. Oh ya, tabel yang kedua ini nih tetap sama aja. Tadi X kuadratnya yaitu berarti tahun dikali tahun, XY-nya promosi dikali penjualan. Sum jumlahnya tetap kita jumlahin aja semuanya. Dan promosinya ini kan kita belum ketahuan ya, promosi dan penjualan. Yang kita cari ini, penjualannya kita udah tahu sih. Penjualannya kita ini aja. Penjualannya itu tahun 2026 itu 12,596. Nah, promosinya ini kan kita belum ketahui. Maka kita masukin rumusnya tetap sama, jumlah X, jumlah Y dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikali jumlah XY dibagi N dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X pangkat 2. Kita masukin. Kita masukin ke rumus. Oke. Nah, hasilnya yang atas itu 24, 26, 51, 76262 dibagi 428809. Maka kita dapat itu untuk A-nya di 56,587,38. Sekarang kita akan mencari si B-nya ini. B-nya rumusnya tetap sama, yaitu N dikali jumlah XY dikurang jumlah X dikali Y dibagi N dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X pangkat 2. Maka kita masukin angkanya, itu N-nya itu tetap 10 ya. N-nya ini dari si tahunnya ini, tahun ke-10 di 2026. Maka kita akan dapat gini ya saya. Tuh monyet siapa sih? Minus 24
400,811 dibagi 42,803. Maka kita akan dapat si B-nya ini adalah T minus 56,90. Nah, kita kan mau mencari si X-nya ini ya, si promosinya ini. Maka kita akan pakai rumus Y. Y sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, ini kan tadi kita udah dapat ya. 56, ini kita kecilin. 565,87 ditambah minus 56,90 dikali X. X-nya belum ketahuan. Nah, Y-nya ini kan kita udah dapat. Nah, kita masukin nih. Y-nya ini. Kan? Y-nya kita masukin. Terus abis itu plus ketemu minusnya, hasilnya minus. Nah, kita hitung. Kita hitung dulu ininya. Hasilnya segini. Ini pindah ruasnya. Yang minus minus 56,90 X ini pindah ruas ke sini. Kok jadi plus kan? Kalau misalkan dari minus dari kiri ke kanan itu jadinya. Nah, kita hitung 56,90 X sama dengan 565,87 dikurang 12,596 maka hasilnya 43,991. Kita akan mencari si X-nya ini. X sama dengan 43,991 dibagi dengan 5690. Maka X yang kita dapat itu adalah di 773,13. Nah, ini kita bulatkan aja. Jadi 773. Nah, berarti si X-nya ini udah ketahuan. Sudah ketahuan. Nah, untuk X kuadratnya tetap sama kayak promosi dikali promosi dan X-nya promosi dikali penjualan. Sekian presentasi tentang forecasting penjualan Toyota Fortuner di tahun 2026. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada yang sudah menonton.